Salam, selamat pagi. Kalau ada masih di luar, sudah tidak ada lagi, berarti ibadah hari ini sedikit dewasa, orang sedikit. Nanti kalau anak-anak turun pasti sepi. Jadi kalau bisa yang dewasa maju ke depan, biar terisi di depan. Jangan numpuk di belakang ya. Nanti aja kalau sudah anak-anak pergi. Selamat pagi buat semua. Kita mengawali ibadah kita di awal Mei. Welcome home Bu Mona dan Ibu Hana. Tuhan berkati kedatangannya. Makanya Bapak Rio, oh di sini dah. Oh, biasanya di situ. Karena Bu Mona datang langsung di sini. Makanya Pak Rio kok ceria. Berarti makan ikan salmon tadi malam. Bukan tahu lagi ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Baiklah Bapak Ibu terkasih, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita berikan hati kita, pikiran kita, fokus untuk memuji Tuhan. Karena apa? Hari-hari semakin jahat, hari-hari semakin susah, dunia tidak akan semakin baik. Baiklah, waktu yang ada ini kita boleh beribadah kepada Tuhan, kita berikan hati kita memuji Tuhan. Kita ambil saat teduh. Kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Bapa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami datang pagi hari ini bersekutu. Kami berkumpul untuk memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan Allah kami yang hidup, dan mendengarkan sebagian firman Allah untuk kehidupan kami, untuk meningkatkan iman kami di hari-hari yang semakin sulit ini Tuhan. Bapa di surga, kami mohon pertolongan-Mu. Roh-Mu yang kudus itu masuk dalam setiap hati kami. Di dalam ruangan ini menguasai setiap kehidupan kami. Terutama kami beribadah pada pagi hari ini. Biarlah ibadah kami bagaikan dupa yang berbau harum naik dari Tuhan. Dan puji-pujian yang kami naikkan, Tuhan bertahta di atas puji-pujian itu. Dan firman Allah yang kami dengarkan, biarlah Allah sendiri berbicara lewat hamba-Mu. Kuasai hati pikirannya Bapa. Dan kami boleh pulang dari tempat ini mendapatkan hati yang sukacita yang dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami semua yang hadir pada saat pagi hari ini. Dari anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja dan dewasa, Tuhan memberkati kami semuanya. Dan juga saudara-saudara kami yang mungkin mengadakan liburan pada saat ini mereka berada. Tuhan tolong, Tuhan menetapkan langkah-langkah mereka. Biarlah mereka juga rindu akan firman Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dimanapun mereka berada. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, dan segala acara kami pada pagi hari ini dari awal sampai akhir kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di bawah kuasa Roh Kudus-Mu, urapi kami, pimpin kami, sarana prasarana kami pakai, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat saudara kami yang tubuhnya lemah, Tuhan menolong, memberikan pemulihan bagi mereka, memberikan semangat yang baru, mencari menjelang hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal, kami alaskan doa kami pada pagi hari ini, dan kami buka ibadah kami. Haleluya, amin. Kita berdiri sama-sama, kita angkat pujian. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah
yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mukjizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Jemaat sekalian, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan marilah kita beribadah kepadanya dengan sikap penyembahan. Bahwa pertolongan kita di dalam ibadah sesungguhnya datang dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Cuma sekalian dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi landasan peribadatan kita di hari ini. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14 tertulis demikian. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam dunia, Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jemaat dipersilakan duduk. Saya undang anak-anak sekolah minggu untuk ke depan ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih bahwa Engkau adalah Tuhan Yesus yang menjadi juga Tuhan untuk anak-anak. Engkau merentangkan tangan-Mu untuk memanggil anak-anak, untuk Engkau kasihi, untuk Engkau berikan kebenaran-Mu, dan untuk Engkau berikan kehidupan yang kekal. Anak-anak-Mu ini ya Tuhan Yesus akan memuji memuliakan Engkau dan juga mendengarkan sabda Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus yang menolong mereka untuk memahami firman Tuhan yang akan dijelaskan, diceritakan kepada mereka. Dan biarlah firman Tuhan itu pun juga boleh disambut di dalam dengan hati yang subur, sehingga firman-Mu itu boleh bertumbuh, berakar, berbuah, dan sejak kecil mereka mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati para guru yang akan mendampingi mereka. Kami menghantar mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus untuk ibadah hari ini. Amin. Silakan anak-anak duduk kembali ke kelasnya ya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita mengaku di hadapan hadirat Tuhan yang kudus segala dosa dan pelanggaran kita. Sebelumnya mari kita nyanyikan bahwa sebenarnya kita tidak layak untuk menghampiri tata kudusnya, tapi oleh karena darahnya yang telah menguduskan, menyucikan kita, kita bisa datang untuk mengakui semua salah dan dosa kita.
Sebenarnya aku tak layak, namun ku diberi darah-Mu dan Engkau memanggil daku, ya domba Allahku. datang. Kini ku datang padamu. Kini ku datang padamu, sungguh aku tak berdaya, hanya darah-Mu masukku, ya domba Allahku. Datang. Kami menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang memerintah segala ciptaan-Mu, dan tidak ada satupun yang tidak di bawah pengetahuan, dan Engkau berdaulat atas segala ciptaan-Mu ini ya Tuhan. Kami menaikkan pujian dan syukur kami, oleh karena Engkau telah menebus, menyelamatkan kami dari dosa, dari murka Allah yang mengerikan. Sekarang kami boleh menjadi anak-anak Allah. Sekarang kami boleh bersekutu, beribadah, memanggil Engkau juga Bapa. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan hari demi hari di dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam segala apapun yang kami lakukan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu hadir. Pada waktu kami kesusahan, pada waktu kami putus asa, Engkau tangan-Mu terulur dengan kasih untuk menuntun kami masuk ke dalam rumput yang hijau yang menyejukkan jiwa kami. Tapi sebegitu luar biasanya anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Kami sejujur-jujurnya ya Tuhan, mengakui segala dosa kami. Kami tidak sebanding melakukan apa yang telah Engkau buat di dalam kehidupan kami. Kami sering berkata-kata yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Keinginan daging kami lebih kuat daripada keinginan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami berpikir tanpa iman, tanpa kasih. Oleh karena itu Tuhan, tidak ada satupun yang tidak Engkau ketahui segala salah, dosa, dan pelanggaran kami. Karena itu kami merendahkan hati, dengan sejujur-jujurnya mengaku semua salah dan dosa. Ampunilah kami ya Tuhan, supaya kami boleh menikmati lagi sukacita, kebahagiaan yang daripada Tuhan. Dan kami boleh terus beribadah sampai selesai dengan tanpa rasa bersalah di hadapan Tuhan, karena Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih untuk anugerah pengampunan Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami hidup. Amin. Jemaat sekalian dikasihi oleh Yesus Kristus, dengarkanlah berita anugerah dan pengampunan dosa kepada kita semua yang jujur telah mengakui dosanya
Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengarkan berita pengampunan dosa dalam 1 Petrus 2, 24-25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Dan dengarkanlah petunjuk hidup baru. Saya undang kita bangkit berdiri. Petunjuk baru terambil di dalam Kolose 3, 16 dan 17. Saya undang kita membacanya bersama-sama. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Silakan jemaat duduk kembali. Kita akan menyembah dan memuji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang ada pada kita. Yesus, kami puja, kami sembah Engkau sebagai Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji melalui tatamu, sembah dan puji melalui tatamu, sembah dan puji melalui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. sekali lagi kita mengatakan, Yesus kami puja, Kau kami puji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Saya undang kembali jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan
adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan sembah dan puji. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kau Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau adalah Raja kami. Engkau adalah Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kau yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau yang besar, Kau yang besar, Kau ajaib dan mulia, yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu Tuhan. Hanya Kau yang layak. Sekali lagi kita katakan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar. ajaib dan mulia. Oh, Kau Yesus yang selalu Membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Terima kasih Tuhan. Kami mau muji, kami mau bersorak kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Tetap pakai berdiri. Kita mau memuji Tuhan, tapi berikan salam kanan kiri dengan begini.
Haleluya. Dia mati bagi kita. Dia bangkit bagi kita. Karena dia sungguh baik. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut Dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Haleluya. Dia ada di dalam kita dan bergerak di dalam hidup kita. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenangan. He's so good to you, He's so good to me, He's so good to He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Haleluya. Sekali lagi kita katakan, dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, dia Tuhan Allah kemenangan. He's so good to you, so good to you, He's so good to me. Jesus is so good to you and me. He's so good to you, He's so good to me. Jesus is so good to you. Dia sungguh baik, dia sungguh baik. Yesus sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Yesus, dia Yesus, dia baik bagiku. Yesus, dia baik bagiku. Haleluya. Biarlah kita mengaji. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, pembacaan firman Tuhan akan dibacakan oleh Sing. Mazmur 113 ayat 5 sampai 9. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukan perempuan yang mandul di rumah, sebagai ibu anak-anak penuh sukacita.
Haleluya. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar firman yang akan disampaikan boleh menguatkan kita, bahkan menegur kita untuk tetap kita berada di dalam jalurnya Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu semua, Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan Arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan.
bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan telah memuji, memuliakan Engkau, dan kami akan merenungkan firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu yang menyampaikannya, kiranya diberi kekuatan daripada Tuhan, sehingga jemaat-Mu yang mengikuti khotbah ini dapat diperkaya oleh kebenaran-Mu. Dalam Yesus Tuhan, firman hidup itu, kami ingin mendengarkan sabda Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Injil Yohanes pasal ke-20. Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24 sampai yang ke-29. Demikian tertulis firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Lalu Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar, tapi melakukan firman Tuhan itu siang dan malam. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Dari minggu lalu sampai bulan Mei ini, tema khotbah di dalam gereja kita, respon dan tanggapan para murid terhadap kebangkitan. Minggu lalu, saudara kita Haris telah menyampaikan bagaimana tanggapan 2 murid Yesus yang berjalan ke Emmaus. Mereka begitu lamban memahami, mengerti arti daripada Kristus yang bangkit itu. Dan Yesus berkata, meresponi terhadap ketidaktahuan mereka, lambat pengertian itu, dengan berkata, "Hai kamu yang bodoh, kamu tidak mengerti firman Tuhan." Memang Bapak Ibu, kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, kita akan bodoh dan dibodohi oleh dunia ini. Kita gampang terjerumus oleh godaan-godaan dunia yang sepertinya baik, yang manis, tetapi di dalamnya penuh dengan racun yang menghancurkan kehidupan iman percaya kita. Nah, pagi hari ini kita mencoba merenungkan respon Thomas atas kebangkitan Yesus. Mungkin Bapak Ibu pernah membaca, saya juga tidak pernah membaca, tapi saya kutip aja ya, dalam komik strips Peanuts gitu ya. Mungkin Bu Mona tahu. Charlie Brown itu berbicara dengan
temannya Lucy saat pulang sekolah. Dia mengatakan bahwa aku mendapat nilai A. Dan Charlie Brown itu mengatakan, bukankah aku ini hebat? Lucy dengan enteng, saya tidak percaya perkataan Anda, Charlie Brown. Kecuali kalau kamu menunjukkan buku raportmu kepada saya bahwa kamu nilainya A. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang mau kita katakan tentang sikap Lucy kepada Charlie Brown ini? Ya, kita bisa katakan melihat adalah percaya. Ya. Kebanyakan orang berpendapat, atau mungkin kita yang hadir dalam ibadah ini sama seperti Lucy, melihat sesuatu sebelum kita mempercayainya. Ya. Sehingga ada ungkapan Bapak Ibu demikian, jangan percaya setengah yang Anda dengar, dan setengah apa yang Anda lihat. Karena hasilnya memang mengecewakan. Ya. Hasilnya tidak benar, hasilnya tidak salah, dan kita akan menjadi korban daripada itu. Nanti kita dibilang gosip lah, cerita bohong lah, dan lain sebagainya. Nah, Minggu Paskah kedua ini kita akan merenungkan respon salah satu murid Yesus, yaitu Thomas. Thomas itu percaya bahwa Yesus itu anak Allah. Dan ia telah meninggalkan rumah dan keluarganya untuk mengikuti Yesus. Tetapi dia melihat dan menyaksikan bahwa Yesus sendiri mengakhiri hidupnya dengan, ya bisa katakan menyalibkan dirinya. Betul ya, dia menyalibkan dirinya karena dia menanggung dosa kita. Bukan semata-mata karena dia itu dihukum oleh pengadilan agama dan oleh Romawi, tapi memang dia menyalibkan dirinya supaya kita tidak mati, terkutuk oleh karena dosa itu. Dia kemudian melihat Yesus menyalibkan dirinya sendiri. Kemudian pada akhirnya dalam bacaan kita, dia mendengar para muridnya ya, berkata kepada diri Thomas, "Hei Thomas, kami telah bertemu Mesias yang mati dan bangkit itu." Thomas meresponi informasi dari teman-temannya di dalam keraguan dan di dalam ketidakpercayaan. Dan Thomas menyindir mereka dengan berkata, "Sebelum aku melihat di tangannya ada cetakan paku dan memasukkan jari saya ke dalam cetakan paku di tangannya itu, dan tambungku juga akan masuk ke dalam lambung yang terluka itu, aku tidak percaya." Cuma sekalian dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau kita telah membaca tadi ayat-ayat itu, ada beberapa hal yang terungkap dari ketidakpercayaan Thomas. Yang pertama, di dalam ayat 24 itu dikatakan, Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Itu ayat sebelumnya. Thomas dan Yudas tidak bersama murid lainnya ketika pertama Yesus menjumpai murid-muridnya. Mengapa Thomas tidak hadir di dalam pertemuan yang pertama dengan Yesus itu? Tidak ada penjelasan dari Rasul Yohanes. Sehingga kita tidak bisa sembarangan menarik kesimpulan lalu menyalahkan Thomas atas ketidakhadirannya itu. Karena memang tidak dijelaskan kenapa. Dan ketiga Injil lainnya pun juga tidak melaporkan hal itu. Hanya satu-satunya Yohanes yang melaporkan peristiwa ini. Tetapi ada yang menduga, yang berusaha untuk memahami, ia kembali kepada keluarganya karena dia kecewa. Yesus yang diharapkan menjadi penolong, ya, mati, tersalib. Ya. Ada juga yang mengatakan ia takut kepada orang Yahudi. Yesus aja yang tidak bersalah dihukum mati, apalagi kami ini pengikut-pengikutnya. Dan dia tahu Thomas itu menyangkal ketika kamu pengikutnya ya, kamu muridnya ya, seperti begitu.
Dan ada juga yang mengatakan iblis menginginkan Thomas tidak hadir dalam persekutuan murid-murid lainnya itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun alasannya, yang terpenting Thomas kehilangan pengalaman yang berharga, yakni bertemu dengan Yesus yang telah bangkit dari kematian. Itu yang ingin diangkat oleh Yohanes atau Rasul Yohanes. Dia kehilangan pengalaman yang terpenting dalam hidup ini, bertemu dengan Yesus yang telah bangkit dari kematian. Bapak Ibu, ini menjadi pelajaran baik. Mengapa orang Kristen meninggalkan persekutuan gereja? Mungkin ada yang berkata, aku sibuk, aku di rumah saja, tidak perlu bekerja gereja. Di rumah saja saya bisa beribadah, berdoa, membaca Alkitab. Apalagi yang sekarang ini dengan dunia Zoom, tidak perlu ke gereja. Lalu mungkin hari ini ada yang berkata juga, saya lebih baik liburan ke sana ke sini, nanti saya bisa lewat Zoom di mobil beribadah. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sering menjadi alasan-alasan kita. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, kita bisa membuat beribu alasan tidak suka bersekutu di gereja dan selalu menghindar diri dari pertemuan-pertemuan Tuhan. Engkau kehilangan paling istimewa dan paling berharga di dalam hidupmu, bertemu Yesus yang hadir di dalam ibadah itu. Ya. Dia yang memanggil kita untuk beribadah. Kita tidak pernah mau beribadah kepada Dia. Dia telah menebus, menyelamatkan Israel, menyelamatkan kita. Lalu Dia panggil kita untuk beribadah. Dan itu hak yang paling istimewa di dalam kehidupan kita. Dia mau bertemu dengan kita, orang-orang yang tidak ada sumbangsihnya untuk kita ditebus dan diselamatkan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo kita bersemangat untuk beribadah kepada Dia. Oleh karena Dia mau bertemu dengan kita. Dia mau memberkati kita. Dia mau menolong kita. Dia mau ingin supaya hidup kita itu diperkaya oleh dirinya yang adalah kebenaran itu. Dia ingin memberikan kuasa, Dia ingin memberikan kasih-Nya kepada kita. Itu yang kehilangan dari Thomas. Sehingga saya setuju di sini. Kenapa Yohanes Rasul Yohanes tidak memberi alasan-alasannya. Tapi hanya satu alasan yang bisa kita iakan. Ia kehilangan yang paling berharga di dalam hidupnya. Apa itu? Bertemu dengan Yesus. Bapak Ibu coba ya nanti pulang dari gereja ini ya. Coba bandingkan. Kalau Bapak Ibu tidak ke gereja dengan beribadah di sini, mana yang lebih membuat hati kita bersuka cita, penuh dengan damai sejahtera? Mana beban kita ringan? Ya, saya percaya yang hadir beribadah di sini. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian, yang kedua, apa yang menyebabkan, apa alasan daripada apa yang terungkap dari ketidakpercayaan Thomas? Ayat 25 itu. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam pegas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Ayat 25 ini saya bisa katakan konsep berpikir Thomas tanpa iman. Bapak Ibu, kita sering berpikir macam-macam pikiran-pikiran yang agung, tetapi tanpa iman, maka tidak Tuhan dipermuliakan. Iman penting di dalam kita berpikir, di dalam kita berperasaan, dalam kita bekerja, dalam kita berperilaku, dalam kita melayani, sangat penting iman kepada Tuhan. Supaya Tuhan dipermuliakan di dalam diri kita. Bapak Ibu saudara sekalian, Thomas adalah tipe orang yang sangat praktis. Dia tidak berpura-pura percaya sesuatu yang tidak benar-benar dia percayai. Thomas seorang yang loyal, tetapi pesimis orangnya itu. Thomas berpikir tanpa unsur iman, sehingga dengan tegas dan mengabaikan pengakuan para rasul bahwa mereka telah bertemu Yesus. Itulah pikiran yang tanpa dilandasi iman.
Saya sering berkata di sini ya, di mimbar ini, ada satu buku, saya lupa, itu pikiran yang ditaklukkan oleh Yesus. Bagaimana pikiran yang tidak ditaklukkan oleh Yesus, itu liar, itu jahat, itu mencelakakan, bukan hanya orang lain tetapi diri kita. Oleh karena memang jatuhnya manusia dalam dosa, saya mau katakan itu karena berpikir, karena pikirannya. Maka di dalam Roma 12 ayat 1, maka perubahan pemikiran itu sangat penting di dalam dia menyelamatkan kita dari dosa. Thomas menolak percaya kebangkitan Yesus, kecuali ia melihat dengan matanya sendiri dan memasukkan tangannya pada bekas luka Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian, kondisi pendirian yang kokoh ini tidak bisa dinegosiasikan supaya ia percaya begitu saja. Sekali lagi, ia butuh bukti lain selain ia melihat dan meraba. Dia tidak butuh bukti lain selain dia meraba bekas luka Yesus. Tanpa bukti fisik secara langsung, mustahil ia percaya. Meskipun para murid Bapak Ibu telah melihat Tuhan, bagi Thomas hanya bukti indranya yang dapat meyakinkannya. Thomas tidak meragukan teman-temannya berkata mereka telah melihat Yesus yang bangkit. Tetapi yang Thomas ragukan adalah sifat dari pengalaman mereka melihat Yesus yang bangkit itu. Karena tidak bisa dibuktikan dengan akal yang pasti. Pikiran yang pasti. Meskipun Bapak Ibu, kata melihat di dalam bahasa Yunani itu eurakmen ton krion, aku telah melihat Tuhan. Dan kata kerja dasar dari Yunani eukrakamen itu sebagai ekspresi dari pengalaman para murid berjumpa dengan Yesus dan mereka beriman kepada Dia yang telah bangkit itu tetap ditolak oleh Thomas. Dan Thomas berkata, aku tidak percaya. Atau dalam bahasa Yunani, aume pisteuso, aku tidak percaya. Bapak Ibu Saudara, sikap pantang menyerah tergambar di sini. Di mana Thomas percaya tidak terpikirkan olehnya tanpa melihat. Ia menuntut bukti fisik secara langsung. Banyak kalangan agnostis, skeptis, ya, sama seperti Thomas. Aku tidak percaya sampai aku sendiri melihat buktinya. Dan itu juga mungkin kita yang hadir di dalam ibadah ini. Saya tidak percaya kepada Yesus jika saya tidak melihat mukjizatnya. Saya tidak percaya kepada Yesus kalau Yesus tidak berbuat perkara-perkara ajaib, tidak mendengarkan doa saya. Ya, jadi itu sama kayak Thomas. Tuhan, berilah kesembuhan kepada saya. Kalau Engkau sembuhkan saya Tuhan, saya melayani. Itu Thomas. Melihat dulu baru percaya dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Ada memang betul seperti itu orang. Tetapi standar kebenaran dari firman Tuhan, engkau percaya tapi tidak harus melihat ada bukti nyatanya. Sanggupkah Bapak Ibu Saudara dan saya? Kita sudah bergumul luar biasa di dalam penderitaan. Lama kita sudah berdoa, berpuasa. Kita sungguh mengasihi Dia, tapi tidak dijawab oleh Tuhan. Masihkah engkau tetap percaya meskipun belum ada mukjizat perkara ajaib itu dalam hidup kita? Paskah, Jumat Agung dan Paskah yang sudah kita rayakan, itu harus terekspresi di dalam kehidupan iman kita, bahwa meskipun Tuhan tidak menolong menjawab saya, tetapi saya tetap percaya dan mengasihi Dia dengan sesungguh-sungguhnya. Itu baru orang Kristen yang Tuhan kehendaki, dan saya belum sampai di situ. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama-sama. Bapak Ibu, meskipun demikian, ada juga orang yang, saya juga setuju, ada orang yang berpendapat, ada sisi baiknya melihat, lalu percaya. Sehingga kita tidak asal percaya.
Kalau asal percaya, akhirnya kita kecewa dengan Tuhan. Contohnya Yesus bangkit, kita kan tidak melihat itu. Tapi walaupun kita tidak melihat peristiwa kebangkitannya itu, kita percaya. Ya. Sangat diperlukan Bapak Ibu melihat lalu percaya. Sangat diperlukan untuk menerima sesuatu sebagai fakta. Kita tidak bisa begitu saja mempercayai apapun yang kita dengar. Kita membutuhkan semacam validasi. Jika tidak, kita akan menjadi korban yang ditipu. Kita perlu cek and recheck. Nah, Bapak Ibu mungkin lihat YouTube ya, ada berita-berita yang seperti begini. Banyak orang komplain dengan Alfa dan Indomaret ya. Oleh karena mereka mengambil barang-barang seperti gitu, tapi ketika bill-nya keluar, itu tidak seperti apa yang dia ambil barang-barang itu, oh harganya pasti segini. Lalu kemudian keluarlah dia berbeda. Tapi di rumah, mereka kecolongan, ketipu. Nah, di dalam hidup iman juga seperti begitu. Perlu ada check and recheck. Ya. Namun Bapak Ibu, walaupun perlu iman itu dengan bukti atau melihat lalu percaya, namun iman berlabuh pada apa yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Kita memiliki iman kepada Tuhan yang tidak terlihat. Itu iman. Kalau yang telah dilihat, itu di I3 tuh, Saudara Haris itu. Si Leo juga, Armando juga itu ya. Ya, kita waktu zaman saya itu sering kita meledek satu sama lain ya. Ya. Rio itu dia percaya karena dia melihat, karena dia diberi ikan goreng 2 baru dia percaya gitu. Jadi di sekolah 3 itu seperti itu. Ya. Kita memiliki iman Tuhan kepada Tuhan yang tidak terlihat. Oleh karena itu dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala yang tidak kita lihat. Ya. Memang dia tidak terlihat, tetapi ada buktinya dari kehidupan iman kita itu. Bagi Yesus, kepercayaan itu perlu. Dia sudah memberitahu kita dalam Alkitab tentang penyalibannya, kebangkitannya, yang semuanya adalah kebenaran. Namun, mengapa Thomas meminta bukti? Sebab Thomas sama dengan kita. Melihat adalah untuk percaya. Sebaliknya Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Iman bukan sebuah teori, Bapak Ibu. Tapi iman itu ada buktinya. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati di atas kayu salib. Kita percaya kepadanya. Dan kita melihat buktinya itu ada di dalam hidup kita. Melalui tadinya kita, Andu kemarin itu bercerita tadi, berkhotbah di anak-anak, dulunya dia ABCD, jahat dan lain sebagainya, tapi setelah dia percaya menerima Yesus, ada buktinya bahwa ada perubahan, ada transformasi di dalam dirinya. Itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang berikutnya, proses dari tidak percaya menjadi percaya, kita melihat di dalam ayat 26 sampai 29. Bagaimana proses Thomas yang tidak percaya menjadi percaya, itu kita bisa baca di dalam ayat 26 dan 29. Pertama, Yesus itu hadir di dalam persekutuan para murid. Di dalam ayat 24 Yohanes melaporkan mereka bersekutu kembali dihadiri oleh Thomas. Ayat 26 ya. Dan ketika mereka bersekutu, mereka itu berharap Yesus datang kembali ke tengah-tengah persekutuan murid-muridnya. Dan Yesus datang. Oleh karena Yesus konsekuen atas perkataan dan janjinya bahwa 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, dia hadir di antara mereka. Maka Yesus pun hadir
Dan Yesus perlu hadir untuk menyaksikan bahwa dia telah bangkit. Karena para rasul akan menjadi saksi di kemudian hari untuk dunia ini bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Dan Thomas perlu diteguhkan itu, supaya dia menjadi saksi Kristus, mengatakan kepada dunia, Mesias telah bangkit dari kematian. Di dalam ayat 26 Yesus datang berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera ya untuk kamu. Ia hadir dengan tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, tubuh yang terluka disalib. Dan dia datang tanpa bisa dibatasi apapun. Ruang, tembok tidak membatasi dia yang datang dengan tubuh yang telah bangkit dari kematian. Di dalam tubuh yang mulia, meskipun bekas-bekas paku masih ada di tangan dan lambung dan kakinya. Itu. Dan Yesus tidak berkata-kata langsung kepada para muridnya. Dia langsung berkata-kata kepada Thomas. Karena memang dia perlu membereskan persoalan Thomas yang melihat baru percaya. Bapak Ibu, menurut Calvin, Thomas yang bersikap seperti itu memiliki pemikiran melihat baru percaya, itu suatu kebodohan yang mencengangkan dan mengerikan. Thomas yang tidak puas hanya memandang Kristus dan ingin lebih memasukkan jari tangannya ke lubang paku di tangan dan lambungnya sebagai untuk menyaksikan bahwa dia benar-benar bangkit, menurut Calvin itu menunjukkan keras kepala, kesombongan, dan penghinaan memperlakukan Yesus. Dia tidak malu untuk mencucukkan tangannya, seharusnya malu. Maka dikatakan dia seorang yang sakit jiwa, tanda petik. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan Yesus dengan kasih-Nya tidak menolak Thomas. Dia tidak membuang, dia tidak mengeliminasi Thomas. Justru Yesus dengan kasih-Nya mengundang Thomas. Hai Thomas, cucukkanlah jarimu ke tanganku dan ke lambungku. Supaya dia paham bahwa Yesus telah bangkit dari kematiannya. Tujuannya Bapak Ibu, mengapa Yesus mengundang dia untuk mencucukkannya? Supaya Thomas yang tidak percaya menjadi percaya. Sehingga Thomas tidak lagi berpijak imannya itu kepada melihat baru percaya atau menuntut suatu bukti. Bapak Ibu, ayat 28 kita belajar dari apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam Thomas. Ayat 28, Thomas percaya yang benar. Iman yang benar, iman yang sejati, percaya yang sejati. Respon Thomas atas perkataan Yesus, janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ayat 28, disambut dengan pengakuan iman yang baru di dalam Yesus. Iman yang benar, iman yang sejati, yang Allah kehendaki. Bahwa Yesus telah bangkit. Dan bukan hanya itu, dia mengaku Kristus adalah Tuhan dan Allahku. Inilah iman yang sejati. Inilah iman yang benar. Kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan Allah kita. Yesus menerima penyembahan pengakuan dari Thomas. Tuhanku, Allahku. Karena dia memang Tuhan dan Allah sendiri. Dia bukan hanya manusia. Kalau dia hanya manusia, dia menolak, ya Tuhanku, ya Allahku. Tapi karena dia Allah, dia Tuhan, maka dia menerima pengakuan iman, pujian daripada Thomas. Itu. Bapak Ibu, pengakuan Thomas ini itu kembali lagi kepada Yohanes 1 ayat 1. Engkau Tuhanku, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi pengakuan Tuhanku dan Allahku, itu Yohanes kembalikan kepada awal suratnya Yohanes yang dia tulis. Pada mulanya adalah firman. Yesus adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Di dalam Wahyu 4
ayat 11 Bapak Ibu, respon Thomas tentang kealahan Yesus itu, di mana di dalam Wahyu 4 ayat 11 itu, di mana kedua 24 tua-tua di hadapan dia yang duduk di atas tahta itu berkata demikian, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian dan hormat dan kuasa." Jadi pengakuan Thomas, "Ya Tuhanku dan Allahku," itu juga nanti akan kita katakan ketika nanti kita bersama dengan Allah Bapa di surga. "Ya Allahku, ya Tuhanku dan Allahku." Betapa penting kita belajar bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah saat ini. Karena itu menjadi satu pujian, pengagungan kita kepada Allah di surga. Itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa berkat Yesus kepada kita yang tidak melihat namun percaya? Ayat 29 dan seterusnya. Karena engkau telah melihat aku, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Kata Tuhan Yesus. Ini kata-kata Tuhan Yesus. Ini suatu pujian. Tetapi juga ini satu teguran. Memang itu pujian. Itu dari Thomas. Tapi Yesus juga sekaligus itu menegur atas ketidakpercayaan yang menuntut bukti dan rasio. Dan juga ada sikap memerintah dengan menolak semua bukti. Ya. Yesus menerima Tuhan dan Allahku dari apa? Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang sekali dalam Yesus, perkataan ayat 29 itu, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Perkataan itu adalah perkataan yang penuh dengan berkat untuk kita. Kita tidak melihat lagi Yesus, tapi kita percaya kepada Dia yang memberi iman untuk kita percaya kepada Dia. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, memang kita tidak seberuntung dibandingkan dengan pengikut pertama Yesus, tapi kita jangan kecewa. Karena di dalam 1 Petrus ayat 1 ayat dan 8, "Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya pada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan." Inilah berkat untuk kita yang tidak melihat kebangkitannya secara fisik. Tetapi Petrus mengatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Inilah berkat lain yang Tuhan katakan kepada kita yang tidak melihat namun percaya kepada Kristus. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 7, "Sebab hidup kami adalah karena percaya, bukan karena melihat." Mari kita yang sekarang ini percaya bukan karena melihat. Apa aplikasinya bagi kita Bapak Ibu? Jangan iman kita tergantikan dengan penglihatan, dengan tanda-tanda ajaib. Orang yang hanya menuntut tanda-tanda keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat, ya, dapat memilikinya memang, tapi harus membayar harga tertentu. Dan setan selalu bersedia menuruti apa yang kita mau. Mari kita Bapak Ibu, iman datang timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Allah. Di dalam tafsiran Reform Heritage King James Bible Notes ayat 29 itu mengatakan demikian. Yesus memuji orang-orang yang percaya Injilnya tanpa bukti yang terlihat. Iman pada akhirnya tidak bersandar pada mujizat yang dialami, tetapi dalam kesaksian ilahi akan firman Allah. Yohanes 4 ayat 42 berkata, mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia." Bapak Ibu, pengakuan Thomas, Yesus adalah Tuhan dan Allah kita, itu hendaknya menjadi landasan kita membangun kehidupan iman kita. Dalam pelayanan, dalam studi, dalam bekerja, dalam kehidupan mendidik anak, membangun keluarga yang maksimal,
Karena kita telah ditebus oleh Yesus melalui kematiannya yang telah menang atas maut dan bangkit dari yang telah mati, maka kita membangun hidup kita dengan ya Tuhanku, ya Allahku. Gereja ini harus dibangun dengan pengakuan Thomas, Engkaulah Tuhan dan Allahku. Jemaat sekalian, kita sering berharap untuk mengetahui dan memahami begitu banyak, namun kita harus hidup dengan iman kita. Kita banyak yang kita harapkan, banyak yang kita doakan, tetapi kita harus hidup dengan iman. Tuhan kiranya memberkati kita memasuki minggu-minggu yang ada di depan ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih bahwa Tuhan juga menganugerahkan kepada kami pengakuan iman bahwa Yesus yang telah bangkit adalah Tuhan dan Allah kami. Sebab itu kami ingin menyerahkan diri kami ke dalam tangan belas kasihan Tuhan. Berikanlah kami ya Tuhan iman yang bersumber daripada Kristus, yang juga bersumber melalui firman-Mu. Tuhan, biarlah kami belajar terus firman-Mu, karena disitulah kami akan terbangun kehidupan percaya kami kepada Tuhan. Kami tidak akan ragu lagi kepada Tuhan, meskipun kami selalu diperhadapkan dengan begitu banyak kesulitan dan tantangan. Yesus tetap Tuhan dan Allah kami, meskipun kami menghadapi begitu banyak kesulitan. Tidak ada yang memenangkan kehidupan kami ini ya Tuhan, selain kami beriman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang berlibur, mungkin dalam perjalanan ke tempat liburan, pergi ke tengah keluarga dan lain sebagainya. Sertailah mereka ya Tuhan, dan biarlah di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah liburan, mereka sungguh dapat terus menjadi saksi Kristus, dapat terus membuktikan kepada banyak orang bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan. Dan mereka boleh bersukacita, berbahagia bersama keluarga untuk berlibur. Dan biarlah ya Tuhan, di tengah-tengah liburan mereka sungguh berserah diri kepada Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara ini, kiranya Engkau yang menolong, memberkati, kiranya Bapak Presiden, para menteri, dan semuanya yang terlibat di dalam membangun bangsa ini, Engkau tolong. Begitu banyaknya gangguan-gangguan untuk memecahkan negara kesatuan ini. Tapi kami percaya Tuhan, kiranya Tuhan menolong supaya tetap negara ini tidak terpecah, tapi tetap bersatu. Dan kami juga gereja-Mu mendoakan terus untuk bangsa dan negara ini. Dan kami berdoa juga ya Tuhan, untuk jemaat-Mu yang mengalami penderitaan tubuh. Kami ingat untuk anak kami Samuel, untuk Pak orang tua dari Bapak dan Ibu Erna yang sakit, dan mungkin juga masih banyak ada orang yang sakit, Cia yang di Bali yang juga mengalami belang tubuh, Ibu Hatsar juga yang di Palu sakit, Tuhan juga tolong untuk memberikan kekuatan, dan Kau izinkan mereka boleh mengalami kuasa Tuhan yang menyembuhkan. Biarlah mereka cakap menanggung penderitaan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami berdoa untuk Bapak Vicky Hadi yang berulang tahun tanggal 25 April, untuk Bapak Adi, suami Ibu Agustina 27 April, anak Lena 28 April, Bapak Nenggolan 1 Mei, dan anak Gracelino Tien 1 Mei. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati sepanjang tahun yang kemarin. Dan di tahun ini kami percaya Tuhan tetap memelihara, mengasihi, menjaga, melindungi, dan mencukupkan semua kebutuhan-kebutuhan hidup, terlebih lagi, lebih maju lagi di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak surga, kami turut bersukacita bersama dengan teman-teman yang berulang tahun, dan biarlah sukacita Tuhan memenuhi hati mereka ya Tuhan. Program-program hidup mereka di tahun di depan ini, Tuhan juga yang menolong, yang memberkati. Inilah doa sembahyang kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus yang telah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan yang menjadi landasan perjamuan kudus Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 14, 22 sampai 25 yang menyatakan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Mari kita menyanyikan pujian untuk mempersiapkan kita masuk di dalam pelayanan perjamuan kudus. Saya undang pelayan Tuhan. Mari kita angkat roti kita. Roti yang dipecahkan ini
yang ada di dalam tangan kita adalah lambang tubuh Kristus. Makanlah di dalam nama Yesus Tuhan kita. Mari kita angkat cawan kita. Anggur yang ada dalam cawan, yang ada di tangan kita untuk mengucap syukur, juga lambang daripada darah Kristus yang telah menyucikan kita. Mari kita minumnya dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur. Bapak Nenggolan bisa mengucap syukur untuk kita, Bapak. Mari Pak Nenggolan berdoa bersama. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan kami. Kami telah mendengarkan firman dan kami telah bersekutu dengan lambang tubuh dan darah yang telah dicurahkan untuk menebus dosa-dosa kami di bukit Golgota. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Engkau telah bangkit. Engkau telah mengubur dosa-dosa kami dalam kubur itu. Engkau bangkit dengan kemuliaan-Mu. Dan Engkau naik ke surga. Kami telah menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang hingga saat ini Bapa. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh beribadah di sini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat segala acara yang kami lakukan. Dan ini boleh terjadi karena Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah acara ini boleh terus berjalan dalam hidup kami. Sebagai peringatan kami akan kasih Kristus di dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati kita dengan perjamuan kudus ini. Baiklah Bapak Ibu terkasih, kita sudah dengar kebenaran Tuhan dan kita sudah menikmati tubuh dan darah Kristus. Roti dan anggur sebagai lambang penyertaan Tuhan, korban Tuhan dalam hidup kita. Kita mau amini itu, kita renungkan dalam hidup kita. Begitu besar pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh melakukan ini pada saat ini. Kita boleh senang, bukan karena kekuatan kita, namun karena Allah. Dan kita akan beri persembahan pada pagi hari ini. Persembahan dijalankan ada 2, warna ungu untuk juru parkir, warna ungu, dan warna merah untuk operasional gereja. Dan perpuluhan boleh dimasukin di kotak perpuluhan. Jadi bisa maju ke depan sekalian. Yang kami ulangi lagi, yang ungu untuk parkir. Jadi 2 minggu ini kita serahkan kepada orang parkir, dan yang merah untuk kegiatan gereja kita. Sebagai dasar kita untuk memberikan persembahan, saya akan bacakan dalam Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau berat? Salib yang kau pikul menekan berat.
hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita tunduk kepala, kita serahkan persembahan kita berdoa. Tiada hentinya kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pada saat pagi hari ini Bapa, kami juga memberikan persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ini semua berkat daripada Tuhan. Tuhan berkatilah persembahan ini, dan boleh kami pakai untuk kemuliaan Tuhan dalam gereja kami ini Bapa. Untuk pelayanan-pelayanan dalam gereja ini boleh berjalan dengan baik oleh persembahan ini juga. Terima kasih Tuhan, Kau berkati semua kami yang telah memberikan persembahan ini dalam hidup kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Ada warta berita? Tidak ada. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Pak Nenggolan. Pengumuman untuk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Mungkin anak Bapak Ibu sudah ada usianya yang 16 tahun dan seterusnya. Maka gereja akan mengadakan katekisasi baptisan. Dan baptisan itu nanti menjelang Natal. Jadi 6 bulan belajar. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftarkan nama anak-anak Bapak Ibu yang 16 ke atas untuk ikut katekisasinya. Dan itu nanti bulan minggu ketiga ya, atau minggu kedua akan ada katekisasi baptisan. Jadi Bapak Ibu juga yang di rumah, tolong ya, mungkin ada putra-putrinya yang sudah 16 tahun usianya bisa mengikuti katekisasi, daftarkan dulu nama anaknya di sekretariat. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu ini gereja banyak jemaat yang pergi ke liburan karena memang ini hari libur ya. Dan kiranya Tuhan memberkati dalam liburan ini. Saya undang bangkit Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari bersama dengan semua orang percaya di segala tempat, bersama kita mengakui iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Mari kita memuji Tuhan. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih aku dan dekat
kaki salibmu, raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Mari kita kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, dan keagungan kepada Allah Tritunggal kita. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat, pulanglah ke tempatmu masing-masing. Dengarkanlah firman Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin. 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 Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, saat teduh kita.